Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membahas materi yang berkaitan dengan mata kuliah marketing syariah. Poin pertama, pengertian dan konsep pemasaran. Poin yang kedua, sistem dan lingkup pemasaran. Poin yang ketiga, sasaran pasar dan produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati D, Prodi Hukum Ekonomi Syariah 5B. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan konsep pemasaran. Pengertian dan konsep pemasaran. Definisi marketing atau pemasaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Pemasaran ini melakukan penjualan. Di sini konsep pemasaran terbagi menjadi 3. Yang pertama, konsep produksi. Konsep produksi adalah perusahaan yang menggunakan konsep ini berpikir bahwa barang atau jasa yang dihasilkan murah sehingga dapat dibuat kapan saja dan terjadi masalah dalam penjualan. Yang kedua, konsep penjualan. Konsep penjualan adalah perusahaan yang menggunakan konsep ini tidak boleh dibiarkan sendiri. Yang ketiga, konsep pemasaran penjualan. Konsep pemasaran penjualan adalah konsep ini tidak hanya kepuasan pada konsumen tetapi juga memperhatikan manfaat bagi orang lain. Poin yang kedua, sistem dan lingkup pemasaran. Salah satu pengertian manajemen pemasaran bahwa manajemen pemasaran merupakan kegiatan menganalisis perencanaan dan pengendalian dibuat untuk membentuk dan memelihara keuntungan melalui sasaran pas guna mencapai organisasi dalam jangka panjang dengan definisi manajemen pemasaran. Adapun pengertian sistem pemasaran, yaitu sistem adalah sekelompok item atau bagian-bagian yang saling berhubungan dengan saling berkaitan dengan tetap dalam membentuk satu kesatuan terpadu. Jadi dapat diartikan bahwa sistem pemasaran adalah kumpulan lembaga-lembaga yang melakukan tugas pemasaran barang, jasa, ide, orang atau faktor lingkungan yang saling memberikan pengaruh atau membentuk pengaruh hubungan antara perusahaan dengan perusahaan. Ruang lingkup pemasaran. Pemasaran menurut para ahli terbatas pada bidang bisnis saja, namun seiring dengan perkembangan zaman, aktivitas pemasaran tidak lagi sekedar beruang lingkup di bidang bisnis saja, tetapi jangkauannya lebih besar ke berbagai dimensi yang lain. Poin yang ketiga, sasaran pasar dan produk. Yang pertama, 1. Sasaran pasar. Bagian A. Luas pasar bagi perusahaan tidak selalu berarti penjumlahan seluruh populasi penduduk. Populasi penduduk tidak selalu berarti populasi pasar. Populasi pasar atau market population atau sering disebut sebagai potensial pasar adalah keseluruhan permintaan terhadap produk tertentu pada wilayah atau periode waktu tertentu pula. Tidak semua potensi permintaan tersebut mampu dicapai atau dilayani oleh industri produk tertentu dan tidak semua total pasar. Bagian B. Market share. Market share bagian pasar yang mampu dikuasai oleh perusahaan apabila dibandingkan dengan penjualan seluruh industri dikenal sebagai market share. Bagian C. Penguasaan pasar. Dalam kegiatan pasar tidak hanya dilayani dalam satu perusahaan saja. Banyak pesaing perusahaan yang berusaha merebut untuk dapat memenuhi pasar. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan kemampuan melayani pasar dan sekaligus juga untuk mengalahkan pesaing-pesaingnya. Bagian D. Agregasi pasar. Agregasi pasar pada umumnya pasar mempunyai karakter dan perilaku tertentu. Pasar dapat dianggap mempunyai suatu karakter dan perilaku yang sama. Bagian E. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar, pemasar mampu melihat perbedaan karakter maupun perilaku pasar yang ada. Perilaku pasar pada kenyataannya bersifat heterogen, keragaman. Perilaku pasar akan memerlukan barang dan usaha memperoleh barang yang juga beragam.